Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Sebelum menginjak materi selanjutnya, di sini Ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak masuk atau izin? Masuk semua. Baik. Sebelum menginjak materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Apakah di sini ada yang masih ingat atau sedikit lupa ya? Materi minggu lalu ada apa aja? Ada adab sama teman, adab bertetangga, adab terhadap saudara. Kemudian ada yang satu lagi apa? Apa ayo? Betul sekali, meneladani sifat dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Betul. Untuk materi kali ini yaitu tentang adab berpakaian, adab berjalan, serta adab makan dan minum. Untuk materi ini ada 6 sub materi. Materi yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh Bapak Denis. Materi yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Bu Iliyin, dan materi kelima dan submateri kelima dan keenam akan dijelaskan oleh Bu Hima. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Ibu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, serta adab makan dan minum. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri tanpa memperhatikan adab yang ada. Adab ditata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Islam mengatur adab melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan, pergaulan terlihat juga supaya Islam menjalankan perintah agamanya. Jika semua ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan tercipta pribadi soleh yang memberi rasa aman dan nyaman di sekitarnya. Oleh karena itu, umat Islam itu wajib berakhlak mulia, bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan, berpakaian, makan dan minum. Pentingnya beradab mulia tidak cukup dirasakan manfaatnya oleh pelaku saja, tetapi lebih dari itu dapat bermanfaat bagi orang lain, lingkungan dan sekitarnya. Begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan dan minum, diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi kita semua. Pentingnya beradab itu dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan, dalam berjalan baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya. Dan dimulai dengan menggerakkan badan atau berjalan. Orang yang berjalan pada umumnya melewati jalan yang dilihat oleh orang lain. Kesopanan terhadap orang lain perlu diperhatikan agar terbina hubungan yang damai. Ada berpakaian juga penting dalam kehidupan. Adat istiadat berpakaian di Indonesia masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Contohnya ada berpakaian di pondok pesantren, yaitu sarungan, menutup aurat dan sebagainya. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam itu boleh dilakukan orang Islam. Contohnya memakai celana jeans, pakai pakaian kantor dan sebagainya. Ada berpakaian ditata agar manusia itu tidak berpakaian seenaknya. Contohnya mengumbar aurat seperti kelihatan auratnya. Terus cara-cara berpakaian yang baik sesuai anjuran agama ditata.
ditata agar umat Islam itu berpakaian sesuai ajaran agama seperti menurut Taurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan berpakaian dan sesuai jenis kelaminnya. Kemudian makan dan minum. Makan dan minum ini juga perlu diperhatikan adabnya. Artinya adab makan dan minum menurut Islam mengajarkan manusia itu agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan. Jadi memilih makanan itu tidak sembarangan. Jadi harus dipilih ini makanan berasal dari mana, halal haramnya. Kemudian tidak berlebihan saat makan atau tamak, dan memperhatikan aspek kesehatan makanan yang dimakan. Jadi manusia tidak asal makan yang dia suka dan dia mau saja, tapi juga makan dan minum diniatkan untuk melangsungkan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil-dalil penting menjaga adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Untuk dalil yang pertama yaitu dalil pentingnya menjaga adab berjalan, yaitu dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang bunyinya yaitu wala tusawwiru khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya yaitu dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, makna ayat-ayat di atas, kita dilarang berjalan dengan gaya sombong. Gaya sombong ada beberapa ya. Contohnya seperti membusungkan dada, memicikan mata, wajah seram, tidak tersenyum, terus mulut tak mau senyum, kaki ditancapkan, dan gaya-gaya sombong lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dalil pentingnya menjaga adab berpakaian, yaitu terdapat dalam sabdanya Rasulullah SAW yang bunyinya kulu wasrobu wa tasaddaqu wal basu min ghairi israfin wala mahilah, yang artinya makan minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dan sombong. Nah, maksud hadis yang pertama tadi bahwa kita dilarang berpakaian dan makan minum berlebihan. Berpakaian yang berlebihan maksudnya terlalu glamor atau mengambil perhatian dengan yang kurang, dengan harga yang melebihi batas harga pakaian paling mahal pada dunia. Ukurannya memang tidak dapat secara angka rupiah yang paten, tetapi dapat dirasa batas kewajaran harga pakaian seperti ini dibiarkan akan mengandung sifat. Kemudian selanjutnya yaitu dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum, yaitu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yang bunyinya ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibat wa amalu sholihan inni bima ta'maluna alim, yang artinya yaitu hai rasul makanlah dari makanan yang baik-baik dan tidak kata amal yang soleh, sesungguhnya aku paham dan tahu apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat di atas adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan dan minum yang baik. Maksudnya baik adalah halal cara memperolehnya dan halal makanannya, dan berbuat kebaikan serta tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Baik di sini adalah makanan dan dua halal yang dapat dari rezeki yang halal. Jika kita tidak makan dan minum dari rezeki yang haram, maka sama saja mengikuti nafsu setan. Selamat pagi anak-anak. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi dari Bapak Denis, yaitu tentang adab berjalan dan berpakaian sesuai aturan ajaran Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Yin. Nanti kalau di jalan siapa ya? Langsung saja, materi yang pertama adalah adab berjalan. Apa sih itu adab? Ada yang tahu? Ya, adab itu tata cara, etika, tingkah
tingkah laku unggah-ungguh ketika kita berjalan. Dalam ajaran Islam, berjalan itu juga harus diperhatikan. Meskipun masing-masing orang itu jalannya berbeda-beda, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak perlu didebatkan. Yang pertama ada berjalan adalah tenang dan sopan, artinya tidak jelalatan. Mata tertuju ke depan ketika kita berjalan, gerakan tangan melambai secara teratur, dan sebagainya. Adab yang kedua adalah badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Artinya ketika ada orang yang lebih dewasa daripada kita dianjurkan untuk menundukkan kepala supaya untuk menghormatinya. Seperti siapa itu? Ya, seperti orang tua kita, guru kita. Nah, ketika kita berjalan, usahakan menundukkan kepala. Yang ketiga adalah berjalan dengan normal, artinya standar, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Yang keempat adalah menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Ini sama halnya yang ketiga ya, berjalan secara pelan-pelan, tidak berlari. Selanjutnya yaitu yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Artinya ketika kita berjalan dengan niat, contoh kita pergi berjalan ke sekolah, maka kita jalannya ke sekolah, jangan mampir-mampir dulu ke warung, jangan langsung pergi ke sekolah. Yang keenam adalah boleh berhenti jika tidak ada keperluan. Jika ada keperluan, maksud ibu, ketika kita ada halangan seperti ingin ke kamar mandi, kita boleh berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Nanti ketika kita sudah selesai, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang kita tuju. Selanjutnya adalah tidak mencari perhatian ketika berjalan. Yang kedelapan adalah tidak berjalan sambil makan, karena ada makan itu ada sendirinya, tidak boleh dengan berdiri. Makan itu harus duduk, makan minum harus dengan duduk. Selanjutnya adalah berjalan dengan fokus. Yang terakhir yaitu tidak mendahului orang lain. Maksud ibu, ketika kita berjalan, usahakan jangan mendahului orang lain. Tapi ketika kita ingin menyalip atau mendahului, kita bisa bilang permisi. Contoh ketika kita berpapasan dengan ibu-ibu, kita sapa, "Bu, mari saya duluan," seperti itu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai adab berpakaian. Dalam Islam, berpakaian juga perlu diperhatikan. Selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tidak menutup aurat. Nah, itu kan bertentangan, jadi itu tidak boleh. Batasan aurat bagi laki-laki itu antara pusar sampai kedua lutut. Kemudian aurat bagi perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian adab-adab yang harus diperhatikan ketika berpakaian, di antaranya yang pertama, menata niat berpakaian. Artinya ketika kita memakai baju, diniati untuk menjalankan ibadah, menaati perintah Allah SWT, menjaga badan kita agar sehat dari penyakit.
Yang kedua yaitu berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Tadi kan ibu sudah jelaskan. Contohnya bagi perempuan itu ketika menutup aurat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi seperti rambut itu juga aurat itu harus ditutupi dengan memakai jilbab. Yang ketiga yaitu berpakaian dengan bersih dan nyaman. Artinya ketika kita berpergian hendaknya menggunakan pakaian yang bersih, terlebih suci. Ketika waktunya sholat kita tidak perlu untuk berganti dan cepat-cepat mendirikan sholat. Yang keempat adalah model pakaian harus disesuaikan dengan kelamin. Yang laki-laki berarti memakai baju laki-laki, tidak boleh memakai baju ibunya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, tidak memakai pakaian yang glamor. Ketika kita memakai baju yang glamor itu akan menimbulkan seseorang iri, maka kita harus menghindari. Namun ketika menyelesaikan acara kita bisa memakai pakaian yang seperti itu. Selanjutnya keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan seperti tadi yang ibu jelaskan. Yang ketujuh, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Yang kedelapan yaitu berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Artinya kalau pakaian untuk remaja ya disesuaikan dengan pakaian remaja. Jangan memakai pakaian, contohnya pakaian nenek pakai. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Artinya ketika mau memakai pakaian baju itu dahulukan yang anggota kanan seperti lengan, dari kanan ke kiri, kemudian berdoa. Ada yang hafal doa berpakaian? Ya, saya berikan contoh ya, nanti anak-anak ditulis dan dihafalkan. Ketika kita memakai baju, misalkan dengan doa terlebih dahulu. Berdoanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairima huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarrima huwa lahu. Nah, seperti itu ya, nanti dihafalkan. Ketika kita memakai baju, berdoa dulu, mendahulukan dari kanan ke kiri. Selanjutnya materi yang lain akan disampaikan oleh teman guru. Masih semangat ya. Bu Hima di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai adab makan dan adab minum menurut Islam. Adab selanjutnya yang tak kalah penting adalah adab makan dan minum menurut Islam. Secara garis besar, Islam mengatur adab makan dan minum agar manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang tidak beradab dan tamak. Sebagaimana adab berjalan dan adab berpakaian, adab makan dan minum perlu dilakukan oleh seorang muslim. Kemuliaan seseorang dapat diraih salah satunya memiliki adab yang baik dalam berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Bagi orang yang kurang beradab atau kurang mendalami ajaran Islam, menganggap semua ini tidak penting,
Bagi orang yang menjunjung tinggi peradaban pastilah menganggap sangatlah penting, sebab untuk menjadi orang mulia dimulai dari menjaga adab-adab yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kemudian adab makan dan minum menurut Islam sebagai berikut. 1. Sebelum makan dan minum, hendaklah kita membaca basmalah. Membaca basmalah sebelum memulai aktivitas makan dan minum sangatlah penting dalam adab makan dan minum menurut Islam. Hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang kita gunakan untuk makan dan minum itu berkah. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kehalalan makanan dan minuman. Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum hendaknya dijaga kehalalannya, dimulai dari sumber rezeki yang kita dapatkan, proses mengatur rezeki itu, sampai dengan terwujudnya makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum. Kehalalan dan keharaman sumber rezeki dan makanan yang kita makan akan mempengaruhi perilaku kita baik atau buruk. Kemudian yang ketiga yaitu makan dan minum dengan duduk. Sebagai muslim yang menjaga adab makan dan minum, sebaiknya makan dan minum dengan duduk. Secara medis, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui proses duduk lebih baik terserap dalam tubuh daripada yang melalui proses dengan berdiri. Kemudian adab yang keempat yaitu menggunakan tangan kanan. Dalam makan dan minum sebaiknya menggunakan tangan kanan, kecuali jika tangan kita kurang berfungsi. Sifat tangan kiri hanya membantu tangan kanan dalam Islam, maka kita harus menggunakan sendok dan garpu. Langsung menggunakan tangan kanan lebih baik, dan menjilat sisa makanan di jari hukumnya sunnah. Kecuali ada alasan tertentu, menggunakan sendok dan garpu tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 5 yaitu makan dan minum tidak berbicara. Jika ingin makan dan minum lancar dan sehat, maka saat makan dan minum tidak berbicara, apalagi sambil berbincang-bincang, termasuk sedang bermain handphone. Kebanyakan orang tidak menyadari kesalahannya akan merugikan diri sendiri, baru menyadari sudah terjadi masalah tersebut. Kemudian yang keenam yaitu tidak mencela makanan dan minuman. Sebagai muslim yang baik, senang atau tidak senang dengan makanan dan minuman yang akan kita makan dan kita minum, kita tidak boleh menyelah, lebih baik diam dan tetap memakan dan meminum walaupun sedikit, terutama sedang dijamu oleh orang lain atau ketika kita sedang bertamu ke rumah orang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu makan mulai dari pinggir baru tengah. Artinya jika sedang makan, makanlah dari bagian pinggir dulu baru bagian tengah. Hal ini bermaksud agar kita tidak mengaduk-aduk makanan yang belum tentu habis kita makan dan terlihat tidak menjijikan. Begitu pula minum dari sedikit demi sedikit agar tetap santun. Yang kedelapan yaitu tidak meniup-niup makanan dan minuman. Selain untuk menjaga kesopanan, tidak meniup-niup makanan dan minuman juga ajaran agama. Jika tidak sangat mendesak, hindari perbuatan tersebut. Yang kesembilan yaitu makan dan minum tidak terlalu kenyang. Orang Islam yang baik tidak akan merasa tamak karena makan dan minum tidak sampai kekenyangan. Makan dan minum secukupnya saja agar badan sehat dan hati tidak keras. Bagi orang yang sedang mencari ilmu akan sangat berguna bagi kecerdasan otak dalam mencerna ilmu. Dan yang ke-10 yaitu mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Biasanya sebelum makan kita berdoa dan membaca basmalah. Begitu pula setelah makan paling tidak membaca hamdalah dan berdoa. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rezeki kita sebagai bekal mendapatkan ridhonya. Ayo, bagaimana? Itu tadi pemaparan tentang adab makan dan minum. Apakah kalian sudah menerapkan adab-adab makan dan minum itu belum? Untuk submateri selanjutnya yaitu hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Setelah kita mempelajari adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam, sekarang kita jelaskan hikmah apa yang terkandung dalam adab tersebut. Hikmah beradab berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam antara lain yaitu 1. Semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Yang kedua yaitu memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan.
Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang keempat yaitu semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima yaitu dapat menjauhi sifat ceroboh atau tergesa-gesa dalam beraktivitas. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh yaitu mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama. Dan yang kesembilan yaitu menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ada. Yang ke-10 dapat konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan yang terakhir yaitu menjadikan jiwa dan raga kita menjadi sehat. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu sebelum pelajaran hari ini kita tutup. Bagaimana? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa dibaca lagi, difahami di rumah. Kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan, Bu Ima tutup. Bu Ima akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.